Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Langsung saja, berikut penjelasannya. Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tidak tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikutkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Manfaat asuransi: pada dasarnya asuransi dapat memberikan manfaat bagi tertanggung, antara lain rasa aman dan perlindungan. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. 3. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Berfungsi sebagai tabung dan sumber pendapatan, alat penyebaran risiko, dan membantu meningkatkan kegiatan usaha. Risiko dan ketidakpastian. Pengertian risiko secara umum adalah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian. Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Dalam usaha perasuransian sudah dilakukan pemilahan risiko. Pemilahan ini dimaksudkan agar dapat dilakukan secara tepat identifikasi terhadap risiko yang akan diangkat dalam perjanjian asuransi. Dengan dilakukan identifikasi secara tepat, pihak penanggung dapat melakukan perhitungan atau estimasi yang tepat sehingga tidak merugikan pihak penanggung ataupun pihak tertanggung adalah sebagai berikut: A. Risiko murni, B. Risiko spekulatif, C. Risiko individu, D. Risiko pribadi, E. Risiko harta, D. Risiko tanggung gugat. Prinsip asuransi pada prinsipnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar memenuhi kriteria insurable interest adalah: A. Kerugian tidak dapat diperkirakan, B. Kewajaran, C. Katastrofik, D. Homogen, E. Itikat baik. Polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Polis memegang peranan penting dalam menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik pihak penanggung maupun tertanggung dengan adanya polis asuransi. Perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan kekuatan secara hukum. Polis asuransi juga berfungsi sebagai bukti pembayaran resmi kepada penanggung polis asuransi, juga berfungsi sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung. Polis asuransi memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu: A. Nomor polis, B. Nama dan alamat pertanggungan, C. Uraian risiko, D. Jumlah pertanggungan, E. Besar premi, D. Biaya maksimal, dan lain-lain. F. Bahaya-bahaya yang dijaminkan. G. Khusus untuk polis bertanggungan kendaraan bermotor
motor ditambah dengan nomor polis, nomor rangka, dan nomor mesin kendaraan. Ada kewajiban pihak tertanggung jawab kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi sangat bergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat resiko dan jumlah nilai pertanggungan. Apabila kemungkinan resiko terjadinya kerugian sangat tinggi, pihak penanggung tentu saja akan memperhitungkan tingkat premi yang jauh lebih tinggi pertanggungan yang kemungkinan terjadinya kerugian kecil. Selain itu, biasanya pihak penanggung juga memperhitungkan nilai waktu uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung. Jangka waktu pembayaran premi sangat tergantung kepada perjanjian yang dituangkan di dalam polis asuransi. Jangka waktu pembayaran dapat bulanan, triwulan, semesteran, atau tahun. Golongan asuransi menurut sifat pelaksanaannya dibagi menjadi dua, yaitu 1. Asuransi sukarela. Pada prinsipnya, pertanggungjawaban dilakukan secara sukarela dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang dan kemungkinan terjadi risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan tersebut. Misal, asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan, asuransi kendaraan, dan lain-lain. Kedua, asuransi wajib merupakan asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya, asuransi kerja, asuransi kecelakaan, peraturan perasuransian di Indonesia. Peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar acuan pembinaan dan pengawasan atas usaha perasuransian di Indonesia saat ini adalah 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Perasuransian. Ketiga, Keputusan Menteri Keuangan antara lain 1. Nomor 223/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang perizinan perusahaan asuransi dan reasuransi. Kedua, nomor 20.204/KNE.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi. Ketiga, nomor 225/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang penyelenggaraan usaha asuransi atau reasuransi. Keempat, nomor 225/KRC/017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi. Perizinan pendirian perusahaan asuransi. Persetujuan izin oleh Menteri Keuangan bagi perusahaan perasuransian menurut PP nomor 73 tahun 1992 dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pertama, persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan untuk melakukan persiapan pendirian suatu perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian, dan yang kedua, izin usaha adalah izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan pendirian selesai. Asuransi kredit. Dalam hal ini, asuransi yang dilakukan dengan dunia perbankan dan lebih dititik beratkan pada asuransi jaminan kredit merupakan bidang asuransi kerugian yang meliputi A. Asuransi kebakaran, B. Asuransi pengangkutan laut, dan C. Asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kredit bertujuan melindungi pemberi kredit dan kemungkinan tidak diperbolehkan kembali kredit yang diberikan kepada para nasabahnya, dan yang kedua, membantu kegiatan pengarahan dan kemauan perkreditan baik kredit perbankan maupun kredit lainnya di luar perbankan. Bab yang selanjutnya, asuransi unit link. Berdasarkan pada penempatan investasinya, asuransi unit link dibagi menjadi 4 jenis, antara lain
Pertama, pasar uang. Investasi ditempatkan di instrumen pasar uang seperti sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangkau, dan surat tenor kurang dari 1 tahun. Dan yang kedua, unit link pendapatan tetap. Investasi pada link ini sebagian besar ditanam instrumen surat utang dan sebagian kecil pasar uang. Porsi investasi di surat utang minimal 80%. Investasi unit link jenis ini punya berbagai kelebihan. Sekian mungkin presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.